Aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruk terbesar dalam hidupku. Semuanya bermula dari sebuah gelang emas yang hilang, tapi ternyata itu hanyalah awal dari rencana gelap suamiku. Ia menuduh ART mencurinya dan memecatnya tanpa ampun. Padahal aku tahu, ART tidak bersalah. Saat itu hatiku hancur, campur aduk antara marah, takut, dan bingung. Tapi rasa sakit itu segera berubah menjadi ketegangan yang luar biasa ketika aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Suamiku diam-diam merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Seluruh hartaku, yang selama ini kubangun dengan susah payah, berada dalam bahaya. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Setiap langkah penuh resiko, dan satu kesalahan saja bisa membuatku kehilangan segalanya. Kini aku harus menghadapi kenyataan. Gelapnya niat suamiku tidak hanya menghancurkan kepercayaan, tapi juga keselamatan ART, harga diriku, dan masa depan yang selama ini kukira aman. Dan yang lebih menegangkan lagi, semua ini terjadi di rumah sendiri, di depan mata orang yang kukenal dan percayai selama bertahun-tahun. Sebelum aku mulai menceritakan semua yang terjadi, aku ingin kalian tahu, ini benar-benar kisah nyata yang membuat hidupku berubah total. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah dramatis berikutnya. Tinggalkan komentar drama jika kalian suka cerita ini. Oke, sekarang mari kita mulai dari awal. Bagaimana gelang emasku hilang, ART dipecat, dan rahasia gelak suamiku mulai terbongkar. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan biasa, seperti pagi-pagi sebelumnya. Matahari baru saja menembus celah tirai kamar, menerangi ruangan dengan cahaya hangat. Aku meraih tas kecil di meja samping tempat tidur untuk memeriksa apakah semua barangku lengkap. Tapi saat tanganku menyentuh laci tempat aku menyimpan perhiasan favoritku, jantungku langsung berdetak lebih kencang. Gelang emas yang selalu kupakai, yang bukan hanya berharga secara materi, tapi juga memiliki nilai sentimental karena diberikan oleh ibuku, tidak ada di tempatnya. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku lupa meletakkannya di tempat lain, batinku sambil memeriksa setiap sudut kamar. Tapi semakin aku mencari, semakin jelas kenyataannya. Gelang itu benar-benar hilang. Perasaan panik mulai merayap. Gelang itu bukan sekedar aksesoris, tapi simbol kenangan dan kepercayaan yang kuberikan kepada suamiku. Dan sekarang, seolah-olah dunia kecilku runtuh dalam 1 detik. Aku segera turun ke ruang tamu, berharap melihat ART, pembantu rumah tangga kami yang sudah bekerja bertahun-tahun. Biasanya ia selalu ada di dapur atau menyapu halaman pada jam ini. Tapi hari itu ia terlihat ragu-ragu, matanya menghindar saat aku menatapnya. ART, kamu lihat gelangku? Tanyaku, suaraku bergetar antara cemas dan curiga. ART menunduk, tangannya gemetar dan hanya bergumam, "Maaf Bu, saya tidak tahu Bu." Suamiku masuk ke ruang tamu tepat saat itu. Ia menatap kami berdua dengan tatapan yang tidak bisa aku pahami. Ada ketegangan yang langsung memenuhi udara. Aku menoleh padanya, berharap ia akan menenangkan situasi. Tapi sebaliknya, reaksinya membuat jantungku seperti berhenti sesaat. Suamiku menatap ART dengan mata tajam dan berkata, "Tamu yang mencuri gelang ini kan? Aku sudah curiga dari awal." Aku terkejut. Kata-kata itu keluar begitu cepat, tanpa ada kesempatan bagi ART untuk membela diri. Hatiku melecos melihat ART terdiam, wajahnya memerah karena malu dan ketakutan. Aku ingin melompat untuk membelanya, tapi suamiku sudah melangkah maju dan mengangkat tangan seolah menegaskan keputusan yang sudah dibuat. "Kamu dipecat, sekarang juga." ART terkejut, air matanya mulai menetes. Bu, tolong jangan, saya tidak mencuri." Suaranya hampir tak terdengar, penuh ketakutan. Tapi suamiku tidak menghiraukan permohonannya. Ia menunjuk ke pintu, menegaskan bahwa keputusan itu final. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh perlahan. Aku tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Gelang hilang, ART yang setia dipecat, dan suamiku menatapku dengan ekspresi dingin yang sama sekali asing. Saat ART pergi, aku berdiri di ruang tamu, bingung dan hancur.
Suamiku menutup pintu dengan pelan, lalu menoleh kepadaku dengan tatapan dingin. Aku melakukan ini untuk melindungi kita. Tapi nada suaranya terasa ambigu, hampir menyeramkan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk mulai menghantui pikiranku. Ada sesuatu yang tidak beres. Reaksi suamiku terlalu dramatis, terlalu cepat dan terlalu pempurna. Seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku duduk di sofa, menatap ruang tamu yang kosong. Bayangan ART yang berjalan keluar rumah masih jelas di mataku. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah bekerja bertahun-tahun, yang selalu jujur dan setia, dituduh mencuri begitu saja? Hatinya hancur, dan aku merasa bersalah karena tidak bisa membelanya di saat itu. Tapi ada sesuatu dalam intuisiku yang berbisik. Ini bukan hanya tentang gelang. Sejak kejadian itu, aku mulai memperhatikan perilaku suamiku dengan lebih seksama. Ia tiba-tiba lebih tertutup, sering menutup pintu kamar atau kantor dengan kunci, dan matanya selalu mengawasi setiap gerakanku. Aku mulai menyadari, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Gelang emas hanyalah pemicu, alasan untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih serius. Hari itu aku duduk sendiri di kamar, menatap laci yang kosong, memutar ulang setiap momen pagi tadi. Aku mengingatkan diriku untuk tetap tenang, tapi sulit. Setiap kali aku menatap suamiku, aku merasakan kombinasi ketakutan dan curiga yang membuatku tak bisa tidur malam itu. Aku mulai bertanya-tanya, apakah suamiku benar-benar menuduh ART untuk menutupi kesalahan sendiri? Atau apakah ini bagian dari rencana yang lebih gelap? Aku menutup mata, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Di benakku, satu tekad mulai tumbuh. Aku harus menemukan kebenaran, tidak peduli apapun yang terjadi. Gelang emas itu hanyalah awal dari konflik yang jauh lebih besar, dan aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Setelah kejadian pagi itu, suasana di rumah berubah drastis. Biasanya rumah kami dipenuhi tawa kecil ART yang ramah dan suara riang saat aku dan suamiku berbincang di ruang tamu. Namun hari itu, keheningan memenuhi setiap sudut rumah. Aku masih teringat jelas tatapan ART yang sedih dan penuh ketakutan ketika ia keluar dari rumah. Rasanya seperti ada bayangan gelap yang menutupi rumah kami, membuat udara terasa berat dan tidak nyaman. Aku berjalan ke dapur untuk membuat secangkir teh, berharap sedikit rutinitas bisa menenangkan pikiranku. Tapi bahkan di dapur, segala sesuatu terasa asing. Piring yang biasanya bersih dan tertata rapi, tampak berantakan karena ART telah pergi. Aroma kopi dan rempah-rempah yang biasa membuatku nyaman, kini terasa hambar. Aku meneguk teh panas itu dengan tangan gemetar, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Hatiku hancur karena aku tahu ART tidak bersalah. Namun suamiku telah mengambil keputusan yang seolah final dan tak tergoyahkan. Suamiku sendiri duduk di ruang tamu dengan ekspresi dingin. Matanya menatap kosong ke arah jendela, seolah sedang merenung atau menyusun rencana baru. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan, misalnya bertanya tentang ART atau gelang yang hilang, ia hanya menjawab dengan singkat dan dingin, tanpa sedikit pun menunjukkan emosi yang bisa membuatku lega. Semua sudah jelas, jangan terlalu dipikirkan, katanya, tetapi nada suaranya membuatku merinding. Ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuatku semakin waspada. Hari demi hari berlalu, namun ketegangan tidak pernah hilang. Bahkan hal-hal yang biasanya tidak penting, tiba-tiba menjadi sumber konflik. Misalnya saat aku memeriksa tasku atau laci-laci di rumah, suamiku selalu memeriksa terlebih dahulu, seolah memastikan aku tidak menemukan sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri, dan setiap langkahku diperhatikan. Perasaan ini membuatku sulit bernafas. Aku merasa tergencet di tengah konflik yang tidak sepenuhnya aku mengerti. Aku mencoba mencari dukungan dari sahabat dekat melalui telepon, menceritakan kejadian itu dan perasaanku. Mereka semua terkejut mendengar bagaimana ART dipecat begitu saja, dan mereka menasihatiku untuk lebih berhati-hati dengan suamiku. Tapi semakin banyak aku merenung, semakin jelas rasa curiga itu muncul.
Ada pola di balik perilaku suamiku yang tidak biasa. Langkah-langkahnya terlalu terencana. Tindakannya terlalu sempurna untuk hanya menuduh ART. Di malam hari, saat lampu-lampu rumah redup dan keheningan menyelimuti, aku sering terjaga. Pikiran tentang ART yang dipecat, gelang emas dan ekspresi suamiku terus mengusik tidurku. Aku membayangkan ART menangis di luar rumah, menatap mobilnya yang pergi, hatiku terasa tertusuk. Rasa bersalah bercampur dengan kemarahan. Aku marah kepada suamiku yang menuduh tanpa bukti, tetapi juga marah kepada diriku sendiri karena tidak membela ART lebih cepat. Aku pun mulai memperhatikan semua hal yang tampak sepele. Misalnya, uang yang biasanya tersimpan di meja kerja suamiku, kini sering berpindah tempat tanpa penjelasan. Dokumen-dokumen keuangan yang sebelumnya rapi, kini tampak seperti telah diacak. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tapi aku harus berhati-hati agar suamiku tidak menyadari bahwa aku mulai mencurigainya. Suasana tegang tidak hanya bagi diriku, tapi juga terasa aneh bagi ART yang dipecat. Meskipun ia sudah pergi, aku sering menerima pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Itu ART yang mengabarkan hal-hal kecil dari rumah, seperti pintu yang sering tertutup sendiri, atau suara-suara yang tidak biasanya terdengar. Pesan itu membuatku sedih sekaligus waspada. Aku sadar ART masih peduli dengan rumah dan keluargaku, meski ia diperlakukan tidak adil. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan perilaku suamiku di luar rumah. Ia sering pergi tanpa memberitahu tujuan, menerima panggilan telepon dengan cepat dan berbicara dengan nada rendah yang membuatku tidak bisa mendengar percakapannya. Semua ini semakin menegaskan firasatku. Gelang emas hanyalah alasan untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar. Rumah yang dulunya menjadi tempat aman, kini berubah menjadi ladang ketegangan dan kecurigaan. Suasana tegang ini juga berdampak pada keseharianku. Saat sarapan, aku tidak bisa makan dengan tenang. Setiap gerakan suamiku membuatku takut tersinggung atau memicu pertengkaran. Bahkan saat menonton televisi, aku terus memperhatikan tatapannya dan merasakan hawa dingin yang tidak biasanya hadir. Rumah ini berubah menjadi arena penuh tekanan, di mana aku harus terus waspada agar tidak menjadi korban dari sesuatu yang aku belum sepenuhnya mengerti. Pada suatu sore, ketika hujan turun dan suara tetesannya menimbulkan kesan sepi, aku duduk di balkon menatap hujan. Aku memikirkan ART yang dipecat, gelang yang hilang dan suamiku yang kini tampak begitu berbeda. Hatiku hancur namun ada tekad yang mulai tumbuh. Aku harus mengungkap kebenaran, menemukan apa yang disembunyikan, dan melindungi diriku sendiri sebelum semuanya terlambat. Semakin aku mengamati, semakin jelas bahwa rumah ini tidak lagi seperti rumah yang aku kenal. Setiap sudut menyimpan rahasia. Setiap tatapan suamiku menyiratkan sesuatu yang ia tidak katakan. Aku sadar, ini baru permulaan dari konflik yang jauh lebih besar dan aku harus bersiap menghadapi semua kemungkinan. Gelang emas hanyalah awal dari misteri dan aku harus tetap kuat, waspada dan cerdas untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari setelah ART dipecat, terasa seperti mimpi buruk yang berulang tanpa akhir. Suasana rumah tetap tegang, tapi kini ada sesuatu yang lebih dari sekedar ketegangan. Ada kecurigaan yang mulai menggerogoti pikiranku. Aku tidak bisa lagi menilai dengan tenang, karena setiap gerakan suamiku membuat hatiku berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah. Aku bisa merasakannya sampai ke tulang. Awalnya, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa suamiku mungkin hanya stres atau marah karena kehilangan gelang emas. Tapi intuisi wanita yang sering kali tak salah mulai berbisik bahwa ini bukan sekadar masalah perhiasan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara suamiku menatapku, caranya menyembunyikan dokumen-dokumen, dan kebiasaan baru yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Semua hal itu tampak terlalu disengaja, terlalu rapi, untuk sekedar menuduh ART. Suatu sore, aku duduk di ruang keluarga, pura-pura membaca buku sambil memperhatikan suamiku yang duduk di kantor kecil di pojok rumah.
Ia tampak sibuk dengan laptopnya. Jari-jari menari di atas keyboard. Tapi setiap beberapa menit ia menengok ke arahku, seolah memastikan aku tidak menyadari sesuatu. Hatiku mulai mencelos. Apa yang ia sembunyikan? Apa yang sedang ia rencanakan? Aku mencoba mengingat kembali semua kejadian beberapa hari terakhir. Gelang emas hilang, ART dipecat, dan suamiku yang tiba-tiba berubah dingin. Pola ini terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Apalagi beberapa kali aku menangkap pandangan suamiku yang aneh. Saat ia berbicara di telepon dengan nada rendah, menutupi mulutnya, dan terlihat gelisah jika aku ada di dekatnya. Aku mulai menulis catatan kecil di ponsel. Waktu, percakapan, dan setiap gerakannya yang mencurigakan. Semakin aku mengamati, semakin aku sadar bahwa suamiku memiliki dua wajah. Di satu sisi ia masih suamiku yang kukenal, sopan, perhatian, dan terkadang manis. Tapi di sisi lain ada sisi gelap yang mulai muncul, penuh rahasia dan rencana tersembunyi. Aku merasa seperti berada di tengah labirin, tidak tahu kemana harus melangkah, dan harus terus waspada agar tidak tersesat di dalamnya. Di malam hari, ketegangan semakin terasa. Suara langkah kaki suamiku di lorong terdengar terlalu keras. Lampu kamar yang biasanya mati sendiri, kini dinyalakan tanpa alasan. Dan dokumen-dokumen yang tadinya tersusun rapi di meja kerja, kini tampak sedikit berpindah tempat. Aku mulai memeriksa seluruh rumah diam-diam, mencoba mencari petunjuk. Setiap sudut menjadi titik pengamatan. Di balik tirai, di bawah meja, bahkan di lemari suamiku sendiri. Suatu malam, aku menemukan sesuatu yang membuatku tercengang. Sebuah amplop kecil tersembunyi di antara buku-buku di rak suamiku. Di dalamnya terdapat catatan dan kwitansi yang menunjukkan transaksi finansial yang mencurigakan. Uang yang mengalir keluar dari rekeningku tanpa penjelasan, dan beberapa dokumen legal yang tampak belum aku tanda tangani. Jantungku berdegup kencang, dan rasa takut bercampur dengan kemarahan. Semua bukti ini mengarah ke satu kesimpulan yang menakutkan. Suamiku mungkin memiliki rencana untuk mengambil hartaku secara diam-diam. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Orang yang paling aku kenal dan percayai tampaknya merencanakan sesuatu yang gelap dan berbahaya. Namun aku tahu harus tetap tenang. Jika aku bereaksi terlalu cepat atau menunjukkan kecurigaanku, semuanya bisa berubah menjadi bencana. Aku harus bersikap cerdas, mengumpulkan bukti, dan merencanakan langkahku dengan hati-hati. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan pola perilaku suamiku di luar rumah. Ia sering pergi ke tempat yang tidak pernah kuketahui sebelumnya. Kadang pulang larut malam dengan alasan yang terdengar samar. Kadang ia menerima telepon dengan cepat, menutupi mulutnya, dan terlihat tergesa-gesa saat meninggalkan rumah. Semua ini semakin menegaskan firasatku. Gelang emas hanyalah alasan untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Aku mulai membuat strategi kecil untuk memantau semuanya. Setiap dokumen yang masuk, setiap percakapan yang terdengar samar, aku catat di ponsel. Aku bahkan mulai memeriksa akun-akun keuangan secara diam-diam, mencari pola yang bisa mengungkap niat suamiku. Setiap temuan kecil membuat ketegangan di rumah semakin terasa, tapi juga memberi harapan kecil. Jika aku cukup cermat, aku bisa menemukan kebenaran sebelum terlambat. Di sisi lain, perasaan bersalah juga muncul. Aku merasa ART yang dipecat menjadi korban dari situasi ini, dan aku menyesal tidak membelanya lebih keras di awal. Aku bertekad, begitu aku mengungkap kebenaran, aku akan meminta maaf dan memperbaiki semuanya. Hatiku penuh konflik antara ketakutan, kemarahan, dan tekad untuk melindungi diri sendiri. Malam itu, ketika hujan turun, aku duduk di balkon memandangi tetesan air yang jatuh dari atap. Hati kecilku berbisik, ini baru permulaan. Gelang emas hanyalah awal. Apa yang kau lihat hanyalah permukaan. Jika kau tidak berhati-hati, segalanya bisa hilang, termasuk dirimu sendiri. Aku menarik nafas panjang, menatap rumah yang tampak sunyi, dan berjanji pada diriku sendiri untuk menemukan kebenaran. Aku mulai menyadari satu hal. Rumah yang dulu menjadi tempat aman, kini berubah menjadi arena misteri dan kecurigaan. Setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap senyum suamiku kini harus aku analisis dengan hati-hati. Gelang emas hanyalah pemicu. Rencana gelap yang lebih besar baru mulai terungkap. Dan aku tahu, jika aku tidak waspada,
semuanya bisa berakhir tragis. Hari-hari setelah kecurigaan pertamaku semakin berat. Aku mulai merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suasana rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan asing. Setiap langkahku selalu diiringi rasa takut dan curiga. Gelang emas yang hilang hanyalah pemicu dari sesuatu yang lebih besar. Dan aku merasa seolah-olah sedang berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Suatu pagi, saat membersihkan rak buku di ruang kerja suamiku, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku tercekat. Di antara tumpukan dokumen dan buku-buku yang tampaknya acak, ada sebuah amplop coklat kecil yang disembunyikan di balik majalah lama. Tulisannya rapi, dan tidak ada tanda bahwa amplop itu untukku. Dengan hati-hati, aku membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar catatan dan kwitansi yang membuat darahku hampir membeku. Kwitansi itu menunjukkan sejumlah besar uang yang secara misterius keluar dari rekeningku dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa dokumen legal yang belum pernah kulihat sebelumnya tampak sudah ditandatangani, meskipun aku jelas tidak pernah menandatanganinya. Hatiku berdegup kencang. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan. Suamiku mungkin memiliki rencana untuk mengambil hartaku secara diam-diam. Perasaan takut bercampur dengan kemarahan. Orang yang kukenal dan percayai ternyata bisa menyembunyikan niat gelap di balik senyum dan tutur katanya. Aku duduk di lantai, menatap bukti-bukti itu, mencoba mencerna semuanya. Bagaimana mungkin suamiku melakukan hal ini? Gelang emas yang hilang seolah hanyalah alasan untuk menutupi semua ini. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh perlahan. Semua yang kuanggap aman dan nyata kini tampak palsu. Aku mulai bertanya-tanya apakah ART yang dipecat benar-benar tidak bersalah, ataukah ini semua bagian dari skema suamiku. Selama beberapa hari berikutnya, aku diam-diam memeriksa setiap dokumen dan catatan yang kutemukan. Aku mulai membuat daftar transaksi, tanggal, jumlah, dan tujuan uang yang keluar. Semua bukti ini semakin memperkuat firasatku. Ada rencana terselubung yang ingin mengambil hartaku. Tapi aku tahu aku tidak bisa terburu-buru. Jika suamiku menyadari bahwa aku mengetahui semuanya, situasinya bisa menjadi berbahaya. Selain dokumen, aku mulai memperhatikan perilaku suamiku dengan lebih detail. Ia sering menutup pintu kamar dan lemari dengan kunci, menerima telepon dengan nada rendah dan tergesa-gesa, serta terkadang menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Semua ini semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku merasa seperti detektif di rumah sendiri, mencoba mengumpulkan potongan-potongan teka-teki yang bisa mengungkap kebenaran. Suatu malam, aku menemukan catatan lain di bawah bantal tempat suamiku biasa duduk. Catatan itu berisi rencana rapi untuk mentransfer aset-asetku ke rekening yang tidak aku kenal. Hatiku seperti tersayat. Semua yang selama ini kukira aman, uang, properti, dan tabungan yang kubangun dengan susah payah, sekarang berada di tangan seseorang yang kukenal dan percayai, namun ternyata berencana merebutnya. Aku merasa campur aduk, marah, takut, sedih, dan terhianati sekaligus. Aku mencoba berbicara dengan ART melalui telepon untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. ART yang biasanya ceria terdengar lelah dan sedih. Ia menceritakan bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil dan dipecat karena tuduhan yang tidak benar. Mendengar suaranya, hatiku semakin hancur. Aku merasa bersalah karena tidak membelanya lebih keras saat kejadian pertama. Tapi aku juga menyadari ini bukan hanya tentang ART. Ini tentang keselamatanku sendiri, dan aku harus tetap waspada. Semakin aku mengumpulkan bukti, semakin jelas satu hal. Suamiku merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Gelang emas yang hilang hanyalah alasan untuk menutupi niatnya mengambil seluruh hartaku. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mengandalkan intuisi semata. Aku harus bertindak dengan strategi dan bukti yang konkret. Hari-hari berikutnya aku mulai membuat rencana. Aku menyimpan salinan dokumen dan bukti transaksi di tempat aman, jauh dari jangkauan suamiku. Aku juga mulai memperhatikan setiap detail perilakunya. Jam pulang, panggilan telepon, percakapan dengan orang lain dan gerak-geriknya di rumah. Setiap petunjuk kecil menjadi penting, karena aku tahu satu kesalahan bisa membuat rencanaku gagal. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengintip percakapan suamiku dengan seorang teman bisnisnya.
Dari jauh, aku mendengar suamiku berbicara tentang aset yang harus segera dipindahkan dan mengamankan semuanya sebelum ada yang tahu. Hatiku mencelos. Ini bukan hanya sekedar asumsi lagi, ini nyata. Suamiku benar-benar merencanakan sesuatu yang bisa merugikanku secara finansial dan emosional. Malam itu, aku duduk di balkon, memandangi lampu kota yang berkelip-kelip sambil memikirkan langkah selanjutnya. Hatiku hancur, tapi tekadku semakin kuat. Aku tahu jika aku tidak waspada, semuanya bisa hilang. Hartaku, ART yang tak bersalah, bahkan harga diriku sendiri. Aku menarik nafas panjang dan berjanji pada diri sendiri. Aku akan mengumpulkan lebih banyak bukti, menyusun strategi, dan menghadapi suamiku dengan kekuatan penuh. Gelang emas yang hilang hanyalah awal dari pertarungan ini, dan aku bertekad untuk memenangkan pertarungan itu demi diriku sendiri dan ART yang tak bersalah. Setiap malam aku terus memikirkan bukti-bukti itu, merancang langkah-langkah yang harus diambil dan menyiapkan diri untuk konfrontasi yang tak terhindarkan. Hatiku penuh tegangan tapi aku merasa lebih kuat. Aku menyadari satu hal. Dalam menghadapi orang yang berusaha merusak hidupku, satu-satunya senjata adalah kewaspadaan, kecerdikan, dan bukti yang tak terbantahkan. Di balik ketegangan itu, aku juga belajar tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa ketika seseorang yang kita percayai menunjukkan sisi dalamnya, kita harus tetap berdiri tegak, melindungi diri, dan mencari kebenaran. Petunjuk-petunjuk yang mengejutkan ini telah membuka mataku. Tidak ada satupun yang benar-benar aman jika kita tidak waspada. Dan terkadang, orang terdekat bisa menjadi ancaman terbesar. Aku akhiri malam itu dengan tekad bulat. Aku akan mengumpulkan lebih banyak bukti, menyusun strategi, dan menghadapi suamiku dengan kekuatan penuh. Gelang emas yang hilang hanyalah awal dari pertarungan ini, dan aku bertekad untuk memenangkan pertarungan itu demi diriku sendiri dan ART yang tak bersalah. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Ada ketegangan yang tak kasat mata tapi bisa aku rasakan di udara. Setiap langkah kaki suamiku di lantai kayu rumah terdengar lebih berat. Setiap tatapannya terasa lebih tajam. Aku tahu, waktunya sudah tiba. Aku tidak bisa terus diam, membiarkan rahasia dan kecurigaan itu merajalela di rumahku sendiri. Hari ini, aku harus menghadapi suamiku, langsung, tanpa kompromi, dengan bukti di tanganku. Sejak menemukan petunjuk transaksi keuangan dan catatan rahasia beberapa hari lalu, aku mengumpulkan semuanya secara rapi. Kwitansi, dokumen legal yang seharusnya belum kulihat, catatan transaksi, semua ada di folder di tas kecil yang kubawa saat itu. Hatiku berdebar, adrenalin mengalir deras, tapi aku tahu, aku harus tetap tenang. Jika aku panik, suamiku akan segera menyadari bahwa aku mengetahui rencananya, dan situasi bisa menjadi sangat berbahaya. Ketika suamiku duduk di ruang tamu dengan ekspresi biasa, aku menatapnya perlahan. Aku memutuskan untuk memulai percakapan dengan hati-hati, seolah-olah aku belum mengetahui apapun. Sayang, aku menemukan beberapa hal aneh di dokumen dan rekening kita. Kataku dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan ketegangan di dada. Suamiku mengangkat alisnya, tampak sedikit terkejut, tapi ia segera tersenyum tipis. "Oh, apa maksudmu?" Aku duduk di seberangnya, membuka folder dan mulai menata dokumen satu persatu di atas meja. Aku menemukan beberapa transaksi yang keluar dari rekeningku, dan ada dokumen legal yang seharusnya belum aku tanda tangani. Bisa jelaskan ini semua? Suaraku tegas, tapi tetap tenang. Aku menatap matanya, berusaha membaca ekspresi di wajahnya. Apakah ada penyesalan, ketakutan, atau justru kemarahan yang tersembunyi? Suamiku terdiam sejenak, matanya menatap dokumen itu, lalu menatapku. Aku melihat kilatan emosi yang sulit dibaca. Ia menarik napas panjang, seolah menimbang kata-kata yang akan diucapkannya. Aku hanya mencoba melindungi kita, katanya pelan, tapi nada suaranya terdengar ambigu, tidak meyakinkan. Hatiku mencelos, ini bukan jawaban, ini alasan yang terdengar dibuat-buat. Aku menatapnya lebih tajam, melindungi kita, dengan cara mengambil hartaku diam-diam, dengan menuduh ART tidak bersalah dan memecatnya. Apa maksudmu sebenarnya? Suaraku meninggi sedikit, tapi tetap terkendali. Aku bisa merasakan adrenalin yang meningkat, jantungku berdegup kencang. Ini bukan hanya tentang gelang emas atau ART. Ini tentang keselamatanku, harga diriku,
dan keadilan. Suamiku mengalihkan pandangan, menunduk sejenak, lalu kembali menatapku dengan wajah datar. Aku hanya tidak punya pilihan. Aku hanya ingin memastikan semuanya aman sebelum terjadi masalah. Katanya suaranya terdengar semakin tegang. Aku menggelengkan, sulit menerima alasan itu. Semuanya terasa seperti permainan psikologis yang ia buat untuk menutupi niat sebenarnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kau pikir aku bodoh? Aku menemukan semua bukti itu. Aku tahu kau merencanakan sesuatu untuk mengambil hartaku. Gelang emas hanyalah alasanmu untuk menutupi semuanya. Kataku dengan tegas. Suamiku tersentak, matanya melebar, seolah tak menyangka aku bisa menemukan bukti sebanyak ini. Ketegangan di ruang tamu meningkat drastis. Suamiku berdiri, mencoba menguasai situasi. Kau salah, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Katanya nadanya mulai meninggi. Tapi aku tetap tenang, tidak mundur. Aku menatapnya dalam-dalam, menyadari satu hal. Kali ini, aku memegang kendali. Bukti-bukti di tanganku cukup untuk menuntunnya mengaku atau setidaknya membuatnya terpojok. Aku mulai menunjukkan dokumen demi dokumen, setiap kwitansi, setiap catatan transaksi, setiap bukti yang menunjukkan rencananya. Matanya mulai berubah, dari dingin menjadi gelisah, dari tenang menjadi defensif. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja cepat mencari jalan keluar, tapi ia terpojok. Setiap bukti yang kubawa menutup jalan bagi kebohongan yang mungkin ia ingin ciptakan. Jadi sekarang, apa yang akan kau lakukan? Kataku dengan suara tegas, tapi penuh terukur. Apakah kau akan jujur atau terus bermain-main dan menipu orang yang kau cintai? Suamiku tersentak dengan mempan mampit. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang tegang. Aku berdiri, menatap matanya dan berkata, aku memberimu kesempatan terakhir untuk jujur. Semua yang kulakukan selama ini untuk menyelamatkan rumah tangga kita dan untuk melindungi ART yang tidak bersalah. Semua ini bisa sia-sia jika kau terus berbohong. Hatiku berdegup kencang, tapi aku tetap tegas. Aku tahu, kali ini aku tidak bisa mundur. Akhirnya suamiku menunduk, napasnya tersengal, dan suaranya bergetar ketika ia mulai berbicara. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya berpikir aku harus memastikan semuanya aman. Katanya tapi suaranya terdengar seperti pengakuan setengah hati. Aku bisa merasakan konflik batinnya, namun aku tahu ini belum sepenuhnya jujur. Aku mendesaknya lebih lanjut, menunjukkan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Aku tidak peduli alasanmu. Fakta yang ada jelas. Kau menuduh ART, memecatnya, dan merencanakan sesuatu untuk hartaku. Jika kau tidak menjelaskan semuanya sekarang, aku akan memastikan semua orang tahu kebenarannya. Suaraku tegas, dan untuk pertama kalinya aku merasakan kekuatan yang luar biasa. Suasana ruang tamu berubah menjadi medan pertempuran psikologis. Suamiku mulai terlihat lelah, terpojok oleh bukti dan ketegasan kata-kataku. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja cepat mencari jalan keluar, tapi ia terpojok. Setiap bukti yang kubawa menutup jalan bagi kebohongan yang mungkin ia ingin ciptakan. Setelah beberapa lama, akhirnya suamiku duduk, menunduk, dan mulai membuka diri. Ia bercerita tentang tekanan yang ia rasakan, tentang rasa takut kehilangan kendali, dan bagaimana ia berpikir mengambil hartaku akan menyelesaikan masalahnya. Hatiku hancur mendengar pengakuannya, tapi aku tetap tenang, mencatat setiap kata, setiap nada, setiap ekspresi. Ini adalah bukti yang lebih besar dari sekedar dokumen. Ini adalah pengakuan langsung dari mulutnya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, sekarang aku tahu semuanya. Tapi kau harus sadar, ini bukan akhir. Aku akan melindungi diriku, ART, dan semua yang benar. Kau punya pilihan, jujur sepenuhnya, atau menghadapi konsekuensi dari tindakanmu. Suamiku menunduk, tidak ada kata lagi yang keluar. Ketegangan di ruang tamu mulai meredah, tapi aku tahu, ini baru permulaan dari konflik yang jauh lebih besar. Malam itu, aku tidur dengan campuran perasaan, lega karena akhirnya menghadapi konfrontasi, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi juga lebih kuat. Aku belajar satu hal penting, menghadapi kebenaran secara langsung, dengan bukti dan ketegasan, adalah satu-satunya cara untuk menghadapi pengkhianatan. Gelang emas yang hilang hanyalah pemicu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Setelah konfrontasi pertama yang mengguncang rumahku, aku sadar satu hal.
Aku tidak bisa lagi menunggu dan berharap kebenaran muncul dengan sendirinya. Suamiku mungkin telah terpojok saat itu, tapi aku tahu sifatnya licik dan manipulatif. Ia bisa saja berpura-pura menyesal, lalu melanjutkan rencananya diam-diam. Jika aku ingin melindungi diriku, ART, dan seluruh hartaku, aku harus bertindak dengan cermat dan sistematis. Aku harus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin sebelum melakukan langkah berikutnya. Hari itu, aku mulai menyusun strategi. Aku menyiapkan sebuah folder rahasia di lemari terkunci, jauh dari jangkauan suamiku. Di dalamnya, aku menaruh semua dokumen yang sebelumnya kucatat, kwitansi, catatan transaksi, dokumen legal, catatan pengeluaran rumah tangga, bahkan percakapan yang mencurigakan di ponsel suamiku. Aku menyalin semuanya, memastikan tidak ada yang terlewat. Hatiku berdetak cepat. Setiap lembar kertas adalah potongan teka-teki yang harus aku susun agar kebenaran akhirnya terbongkar. Langkah pertama adalah mengamati perilaku suamiku lebih intens. Aku mulai mencatat semua aktivitasnya, mulai dari jam pulang, panggilan telepon yang diterimanya, hingga interaksi singkat dengan tetangga atau teman bisnisnya. Aku bahkan diam-diam memasang kamera kecil di beberapa sudut rumah yang tidak mencolok. Setiap rekaman menjadi bukti tambahan jika suatu saat ia mencoba menyangkal tindakannya. Sore itu aku menyadari sebuah pola. Suamiku sering pergi ke rumah seorang teman bisnis tanpa memberitahu tujuannya. Aku mulai mencatat waktu-waktu kunjungannya, siapa yang ia temui, dan durasi pertemuannya. Setiap informasi kecil terasa penting, karena aku tahu bahwa rencananya bukan hanya tentang gelang emas atau ART. Ini jauh lebih besar, menyangkut seluruh asetku. Selain memantau, aku juga mulai meneliti dokumen-dokumen yang sebelumnya tampak biasa. Ada beberapa lembar kontrak properti yang sudah ditandatangani, padahal aku yakin belum pernah menandatangani apapun. Ada juga bukti transfer uang ke rekening asing yang tidak pernah kukenal. Hatiku melesot setiap kali menemukan bukti baru, tapi aku tetap fokus. Ini bukan saatnya panik, ini saatnya berhati-hati dan cerdas. Aku juga berkomunikasi diam-diam dengan ART, memastikan ia baik-baik saja setelah pemecatan yang tidak adil. ART memberikanku informasi penting. Beberapa kali suamiku menelpon orang-orang yang berkaitan dengan aset-aset rumah dan properti, dan ART mendengar beberapa kata yang mencurigakan, seperti pindahkan sebelum ada yang tahu, dan pastikan semuanya aman. Informasi ini semakin memperkuat teori aku bahwa suamiku merencanakan sesuatu yang gelap. Setiap malam, aku duduk di balkon atau di kamar dengan lampu redup, menyusun strategi dan merencanakan langkah berikutnya. Aku membuat daftar prioritas, dokumen mana yang harus diamankan, bukti mana yang paling kuat, dan siapa saja yang bisa membantu jika aku memerlukan saksi. Hatiku tegang, tapi sekaligus merasa lebih kuat karena aku mulai memiliki kendali atas situasi. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari bukti tambahan yang lebih sulit dihapus atau disembunyikan. Aku memeriksa komputer, ponsel, dan email suamiku dengan hati-hati, mencatat setiap transaksi mencurigakan, setiap percakapan yang samar, dan setiap bukti digital yang bisa digunakan untuk menguatkan tuduhanku. Hatiku berdebar setiap kali menemukan bukti baru, karena aku tahu setiap informasi adalah kunci untuk menghadapi konfrontasi berikutnya. Selain itu, aku mulai mendokumentasikan perilaku suamiku di rumah, bagaimana ia menatapku, cara ia menutupi dokumen, atau bagaimana ia bereaksi ketika aku mendekati laci atau meja tertentu. Setiap detil kecil aku catat, karena aku tahu manipulasi psikologisnya sangat halus. Menyimpan catatan ini membuatku merasa lebih kuat dan siap menghadapi apapun. Suatu sore, aku menemukan petunjuk yang membuat darahku mendidih. Sebuah catatan kecil tersembunyi di lemari suamiku, berisi daftar aset-aset rumah dan rekening bank yang ingin dipindahkan atau dikendalikan olehnya. Hatiku hancur sekaligus marah. Orang yang aku kenal dan aku percaya ternyata mampu merencanakan pengkhianatan sebesar ini. Tapi aku tetap tenang, karena aku tahu marah tanpa strategi tidak akan menyelesaikan apapun. Aku mulai mengatur bukti itu secara kronologis. Kapan gelang emas hilang, kapan ART dipecat, transaksi keuangan mencurigakan, dan perilaku aneh suamiku.
Semuanya menjadi garis besar yang jelas. Ini bukan kebetulan, ini rencana terselubung yang sudah dipersiapkan lama. Gelang emas hanyalah awal dari skema yang jauh lebih besar. Selain bukti fisik, aku juga mengumpulkan saksi kecil. Tetangga yang kadang melihat suamiku pergi dengan terburu-buru, ART yang masih peduli, bahkan teman-teman bisnis suamiku yang tidak sengaja memberikan informasi melalui telepon atau pesan. Semua informasi ini aku rangkai seperti puzzle, memastikan setiap bagian saling mendukung. Malam-malam panjang kuhabiskan untuk menyusun strategi menghadapi suamiku. Aku tahu, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Aku harus berhati-hati, penuh perhitungan dan tidak menunjukkan terlalu banyak ketegangan. Setiap bukti, setiap catatan, setiap saksi akan menjadi senjata yang aku gunakan dengan tepat pada saat yang tepat. Setelah seminggu penuh mengumpulkan bukti, aku merasa lebih siap daripada sebelumnya. Aku memiliki dokumentasi lengkap, dokumen legal, catatan transaksi, rekaman perilaku suami, saksi yang bisa memberikan kesaksian, dan rencana strategis untuk konfrontasi berikutnya. Aku tahu, ketika saatnya tiba, aku tidak hanya akan menghadapi suamiku, tapi juga akan mengungkap seluruh rencana gelapnya. Hatiku campur aduk. Ada rasa takut karena aku tahu lawanku adalah orang yang licik dan manipulatif. Ada rasa marah karena ia mencoba mengkhianati orang yang paling ia cintai. Tapi ada juga rasa percaya diri dan kuat, karena aku sudah memiliki kendali, bukti di tanganku dan strategi yang matang. Aku siap menghadapi konfrontasi berikutnya dengan kepala dingin dan bukti yang tak terbantahkan. Mengumpulkan bukti bukan hanya tentang melindungi harta benda, tapi juga melindungi harga diri, keadilan, dan orang-orang yang tidak bersalah seperti ART. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Pertarungan ini masih panjang dan langkah berikutnya akan menentukan apakah kebenaran akan menang atau aku akan kehilangan segalanya. Di malam terakhir sebelum konfrontasi berikutnya, aku menatap dokumen-dokumen itu, mengatur ulang bukti, dan menarik napas panjang. Aku tahu, saatnya akan tiba. Aku harus menghadapi suamiku dengan semua bukti dan memastikan keadilan tegakkan. Gelang emas hanyalah awal dari drama ini. Sekarang pertarungan sebenarnya akan dimulai. Setelah minggu-minggu penuh ketegangan, konfrontasi pertama, dan pengumpulan bukti yang cermat, aku merasa satu hal jelas. Aku tidak bisa lagi menunggu. Aku harus bertindak. Semua bukti yang kuperoleh, dokumen, kwitansi, catatan transaksi, rekaman perilaku suami, dan saksi yang siap berbicara, harus digunakan dengan tepat. Ini bukan sekadar soal gelang emas atau ART. Ini soal melindungi diri sendiri, menjaga keadilan, dan mengungkap niat gelap suamiku. Pagi itu aku bangun dengan tekad yang kuat. Aku memeriksa semua bukti satu persatu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Aku menata dokumen-dokumen penting dalam folder khusus, menyalin beberapa dokumen sebagai cadangan, dan menyiapkan rencana untuk menghadapi suamiku secara langsung. Aku tahu bahwa jika aku salah langkah, ia bisa saja mencoba menutupi semuanya lagi. Langkah pertama adalah menciptakan situasi di mana aku bisa menghadapi suamiku sendirian, tanpa saksi yang bisa terganggu. Aku menunggu hingga ia pulang dari kegiatan luar rumah, memastikan rumah sepi, lampu menyala cukup terang untuk memberi kesan nyaman tapi tetap menegangkan. Saat itu aku duduk di ruang tamu, folder bukti di tangan, jantung berdebar, nafas tertahan. Suamiku masuk, tampak seperti biasa, namun aku bisa merasakan aura gelap yang selalu menyelimutinya sejak awal drama ini. Aku menyambutnya dengan senyum yang tampak biasa, tapi di dalam hatiku, aku sudah siap menghadapi puncak pertarungan ini. "Sayang, kita perlu bicara," kataku lembut tapi tegas. Matanya menatapku, menilai, mencari celah. Aku tahu ia merasa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Aku membuka folder itu dan mulai menunjukkan bukti satu persatu. Dokumen legal yang seharusnya belum ditandatangani, bukti transaksi mencurigakan, catatan pengeluaran rumah,
bahkan rekaman perilaku suaminya sendiri yang menunjukkan ketidakjujuran. Aku menatap matanya sambil berbicara, memastikan setiap kata terdengar jelas. Ini bukan tuduhan kosong. Semua ini bukti nyata. Aku tidak bisa lagi diam, karena aku tahu niatmu. Suamiku tersentak. Wajahnya berubah seketika. Ada kilatan panik yang muncul, cepat hilang, digantikan dengan ekspresi dingin yang mencoba menutupi ketakutannya. Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. Ini bukan hanya tentang bukti, tapi juga tentang psikologi, tentang bagaimana aku bisa membuatnya sadar bahwa semua langkahnya telah terbaca. Aku menekankan setiap bukti dengan nada tegas. Aku tahu kau merencanakan ini sejak lama. Gelang emas hanyalah alasan untuk menutupi niatmu mengambil hartaku. ART menjadi korban pertamamu, dan aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Hatiku berdegup kencang, tapi aku tetap terkendali, karena aku tahu kendali psikologis ini lebih penting daripada sekadar emosi. Beberapa menit keheningan berlalu. Suamiku terlihat gelisah. Matanya tidak lagi mampu menyembunyikan konflik batin. Aku memanfaatkan momen itu untuk menambahkan bukti lain. Salinan dokumen kontrak properti yang dipindahkan tanpa izin, bukti transfer ke rekening asing, bahkan catatan telepon dan pesan yang memperlihatkan niatnya. Setiap bukti aku letakkan di hadapannya, memastikan ia tidak bisa mengabaikannya. Akhirnya, suamiku menarik nafas panjang, menunduk, dan suaranya mulai bergetar. Aku salah. Aku memang merencanakan semuanya. Aku takut kehilangan kontrol, jadi aku mencoba memastikan semuanya aman dengan caraku sendiri. Aku menatap matanya dalam-dalam, tidak berkata apa-apa sejenak, membiarkan pengakuan itu menegaskan kekuatan bukti yang kubawa. Namun aku tahu ini belum cukup. Aku harus memastikan bahwa niatnya benar-benar terbongkar dan bahwa ia tidak akan mencoba mengulanginya. Aku berkata, pengakuanmu penting, tapi aku butuh jaminan. Aku butuh kau bertanggung jawab, memperbaiki semuanya, dan mengembalikan keadilan untuk ART. Semua yang kulakukan ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang yang tidak bersalah menjadi korban. Suamiku terlihat menyerah, matanya berkaca-kaca. Nadanya rendah dan penuh penyesalan. Aku menyadari satu hal, ini adalah titik balik. Setelah semua bukti dikumpulkan, setelah semua strategi diterapkan, akhirnya aku berhasil membuatnya terpojok. Gelang emas hanyalah awal dari drama panjang ini, tapi sekarang aku memiliki kendali penuh atas situasi. Langkah selanjutnya adalah memastikan ART mendapatkan keadilan. Aku menelponnya, meminta maaf atas semua yang terjadi, dan memberitahukan bahwa bukti yang aku kumpulkan telah membuat suamiku mengaku. ART terdengar lega, dan aku merasa damai sedikit demi sedikit. Ini bukan akhir dari drama, tapi setidaknya keadilan mulai ditegakkan. Setelah itu aku mulai menyusun rencana agar suamiku memperbaiki kesalahannya. Aku menetapkan batas, aturan, dan langkah-langkah untuk memastikan ia tidak akan mencoba hal serupa lagi. Aku tahu ini akan menjadi proses panjang, tapi aku siap menghadapi semua itu. Gelang emas yang hilang, ART yang dipecat, dan semua bukti yang kukumpulkan kini menjadi pelajaran berharga. Kepercayaan bisa hancur, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Di malam hari, aku duduk sendiri, menatap dokumen-dokumen yang tersisa. Aku tersenyum tipis. Pertarungan ini belum sepenuhnya selesai, tapi aku telah memenangkan bab penting. Aku berhasil menghadapi pengkhianatan, mengungkap rencana gelap, dan memastikan langkah selanjutnya bisa dijalankan dengan aman. Gelang emas hanyalah awal, tapi aku telah membalikkan permainan. Aku menyadari satu hal penting. Kekuatan bukan hanya soal bukti, tapi juga ketenangan, strategi, dan keberanian menghadapi kebenaran. Aku belajar bahwa ketika seseorang mencoba menghancurkan hidup kita dengan tipu daya, satu-satunya jalan adalah menghadapi mereka dengan bukti, ketegasan, dan kecerdasan. Di malam hari, aku tidur dengan rasa lega yang belum pernah kurasakan selama beberapa minggu terakhir ini.
Drama rumah tangga ini tidak hanya mengajarkan tentang pengkhianatan, tapi juga tentang keberanian, ketahanan, dan keadilan. Gelang emas hanyalah pemicu, tapi pertarungan sebenarnya antara kebenaran dan tipu daya telah bermulai, dan aku kini berada di posisi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah minggu-minggu penuh ketegangan, pengumpulan bukti dan konfrontasi dramatis, akhirnya saatnya mencapai titik penyelesaian. Aku duduk di ruang tamu, menatap dokumen yang tersisa, sambil mengingat perjalanan panjang yang telah kulalui. Kehilangan gelang emas, tuduhan terhadap ART, pengkhianatan suami, dan semua langkah hati-hati yang kulakukan untuk mengungkap kebenaran. Semua rasa takut, cemas, dan marah kini terasa tertahan oleh rasa lega dan kemenangan. Langkah pertama dalam resolusi ini adalah memastikan bahwa ART mendapatkan keadilan. Aku menghubunginya dan berbicara panjang lebar tentang bukti-bukti yang berhasil kumiliki. Suaranya terdengar lega, hampir menangis. Ia merasa dihargai dan dipulihkan martabatnya setelah menjadi korban tuduhan palsu. Aku tahu ini adalah kemenangan kecil tapi penting. Ini bukan hanya tentang membela ART, tapi juga tentang menunjukkan bahwa kebenaran selalu lebih kuat daripada tipu daya. Selanjutnya, aku menghadapi suamiku sekali lagi, kali ini dengan sikap yang lebih tegas dan hati-hati. Aku menyusun kesepakatan. Ia harus mengembalikan semua aset yang telah dicoba ambil secara diam-diam, memperbaiki semua kesalahan legal, dan menunjukkan komitmen nyata untuk membangun kembali kepercayaan yang hancur. Aku menegaskan bahwa jika ia mencoba mengulanginya, konsekuensinya akan jauh lebih berat. Kali ini aku memegang kendali penuh, dan tidak ada ruang untuk kebohongan atau manipulasi. Suamiku terlihat menyesal. Tapi aku juga tahu bahwa penyesalan saja tidak cukup. Aku menekankan pentingnya tindakan nyata. Ia harus membuktikan komitmennya, bukan hanya lewat kata-kata. Aku merasa lega karena semua bukti yang kumiliki memberiku kekuatan untuk menetapkan batasan dan memastikan keadilan ditegakkan. Gelang emas yang hilang hanyalah awal dari konflik, tapi sekarang aku telah membalikan keadaan dengan strategi dan kecerdikan. Selain menyelesaikan masalah internal keluarga, aku juga belajar banyak dari pengalaman ini. Pertama, kepercayaan adalah hal yang rapuh. Satu kesalahan atau kebohongan bisa merusak hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Kedua, ketenangan dan strategi lebih penting daripada emosi semata. Dalam menghadapi pengkhianatan, reaksi emosional yang berlebihan hanya akan Setelah minggu-minggu penuh ketegangan, pengumpulan bukti dan konfrontasi dramatis, akhirnya saatnya mencapai titik penyelesaian. Aku duduk di ruang tamu, menatap dokumen yang tersisa, sambil mengingat perjalanan panjang yang telah kulalui. Kehilangan gelang emas, tuduhan terhadap ART, pengkhianatan suami, dan semua langkah hati-hati yang kulakukan untuk mengungkap kebenaran. Semua rasa takut, cemas, dan marah kini terasa tertahan oleh rasa lega dan kemenangan. Langkah pertama dalam resolusi ini adalah memastikan bahwa ART mendapatkan keadilan. Aku menghubunginya dan berbicara panjang lebar tentang bukti-bukti yang berhasil kumiliki. Suaranya terdengar lega, hampir menangis. Ia merasa dihargai dan dipulihkan martabatnya setelah menjadi korban tuduhan palsu. Aku tahu ini adalah kemenangan kecil tapi penting. Ini bukan hanya tentang membela ART, tapi juga tentang menunjukkan bahwa kebenaran selalu lebih kuat daripada tipu daya. Selanjutnya, aku menghadapi suamiku sekali lagi, kali ini dengan sikap yang lebih tegas dan hati-hati. Aku menyusun kesepakatan. Ia harus mengembalikan semua aset yang telah dicoba ambil secara diam-diam, memperbaiki semua kesalahan legal, dan menunjukkan komitmen nyata untuk membangun kembali kepercayaan yang hancur. Aku menegaskan bahwa jika ia mencoba mengulanginya, konsekuensinya akan jauh lebih berat. Kali ini aku memegang kendali penuh, dan tidak ada ruang untuk kebohongan atau manipulasi. Suamiku terlihat menyesal, tapi aku juga tahu bahwa penyesalan saja tidak cukup. Aku menekankan pentingnya tindakan nyata. Ia harus membuktikan komitmennya, bukan hanya lewat kata-kata. Aku merasa lega karena semua bukti yang kumiliki memberiku kekuatan untuk menetapkan batasan dan memastikan keadilan ditegakkan.
Gelang emas yang hilang hanyalah awal dari konflik, tapi sekarang aku telah membalikan keadaan dengan strategi dan kecerdikan. Selain menyelesaikan masalah internal keluarga, aku juga belajar banyak dari pengalaman ini. Pertama, kepercayaan adalah hal yang rapuh. Satu kesalahan atau kebohongan bisa merusak hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun. Kedua, ketenangan dan strategi lebih penting daripada emosi semata. Dalam menghadapi pengkhianatan, reaksi emosional yang berlebihan hanya akan memberi keuntungan bagi pihak yang manipulatif. Aku belajar bahwa menghadapi kebenaran dengan bukti dan ketegasan adalah senjata terkuat. Aku juga belajar tentang pentingnya melindungi diri sendiri dan orang yang tidak bersalah. ART menjadi simbol dari kebenaran yang harus dijaga, dan aku merasa bangga karena berhasil membelanya tanpa membiarkan rasa takut menguasai diri. Mengumpulkan bukti, memantau perilaku suami, dan menyusun strategi bukanlah hal yang mudah, tapi itu adalah langkah-langkah yang membawa keadilan. Dalam minggu-minggu berikutnya, kehidupan rumah mulai membaik. Suamiku berusaha menebus kesalahannya, memperbaiki hubungan, dan mengikuti aturan yang telah kita sepakati. Aku tetap waspada, tapi kini ada rasa aman yang mulai kembali. ART kembali bekerja di lingkungan yang lebih aman dan adil, dan kami tetap berhubungan sebagai bentuk dukungan dan persahabatan. Aku mulai menulis catatan harian, merekam semua pelajaran yang kupetik dari pengalaman ini. Aku menuliskan strategi menghadapi pengkhianatan, cara mengumpulkan bukti, dan bagaimana menghadapi situasi tegang dengan ketenangan. Catatan ini menjadi pengingat bahwa keadilan selalu memerlukan keberanian, ketelitian, dan kesabaran. Satu malam aku duduk di balkon memandangi bintang-bintang, mengingat semua perjalanan panjang ini. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa gelang emas hanyalah simbol dari awal konflik, tapi pelajaran terbesar adalah tentang kekuatan wanita dalam menghadapi tipu daya, menjaga martabat, dan menegakkan keadilan. Aku merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Pesan moral dari seluruh pengalaman ini sangat jelas. Ketika seseorang mencoba mengambil keuntungan dari kita dengan kebohongan dan manipulasi, satu-satunya jalan adalah menghadapi mereka dengan bukti, ketegasan, dan strategi. Jangan pernah takut untuk membela diri sendiri, melindungi orang yang tidak bersalah, dan menegakkan keadilan. Aku juga belajar bahwa dalam menghadapi pengkhianatan, kesabaran adalah kunci. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap bukti harus dicatat, dan setiap konfrontasi harus direncanakan. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa kebenaran akan menang dan mereka yang mencoba menipu tidak akan lolos begitu saja. Di malam terakhir cerita ini, aku menutup folder bukti, menatap rumah yang kini terasa lebih damai, dan menarik napas panjang. Aku merasa lega, tapi juga penuh harapan. Pengalaman ini meninggalkan bekas yang mendalam, tapi juga memperkuatku. Aku tahu, di masa depan, aku akan menghadapi tantangan dengan kepala dingin, bukti yang kuat, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Setelah semua yang terjadi, aku akhirnya bisa bernafas lega. Suamiku telah mengakui kesalahannya, ART mendapatkan keadilan, dan aku berhasil melindungi diriku serta harta yang selama ini menjadi target tipu daya. Semua pengalaman ini meninggalkan pelajaran berharga. Kepercayaan itu rapuh, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Dalam menghadapi pengkhianatan, keberanian, ketelitian, dan strategi adalah senjata terkuat. Gelang emas hanyalah awal dari drama panjang ini, tapi kini aku belajar bahwa menghadapi kebenaran dengan kepala dingin lebih penting daripada sekedar emosi. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk selalu menegakkan keadilan, melindungi diri sendiri dan orang yang tak bersalah, serta tidak takut menghadapi. Setelah semua yang terjadi, aku akhirnya bisa bernafas lega. Suamiku telah mengakui kesalahannya, ART mendapatkan keadilan, dan aku berhasil melindungi diriku serta harta yang selama ini menjadi target tipu daya. Semua pengalaman ini meninggalkan pelajaran berharga. Kepercayaan itu rapuh, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Dalam menghadapi pengkhianatan, keberanian, ketelitian, dan strategi adalah senjata terkuat. Gelang emas hanyalah awal dari drama panjang ini, tapi kini aku belajar bahwa menghadapi kebenaran dengan kepala dingin
lebih penting daripada sekedar emosi. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk selalu menegakkan keadilan, melindungi diri sendiri dan orang yang tak bersalah, serta tidak takut menghadapi tipu daya. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, di mana kita akan membahas kisah dramatis lainnya yang penuh intrik, ketegangan, dan pelajaran hidup berharga. Tetap waspada, tetap kuat, dan jangan pernah menyerah pada kebohongan.